Selamat datang di channel Pemimpi Tengil. Tempat di mana kita tidak hanya bermimpi besar, tapi juga belajar untuk hidup lebih bijak dan berkah, sesuai dengan tuntunan ilahi. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa keuangan kita selalu terasa sulit diatur, dan apa sebenarnya prinsip Islam agar hidup kita bisa lebih berkecukupan? Banyak orang bekerja keras, siang dan malam, namun tetap merasa kurang. Gaji habis sebelum akhir bulan, utang menumpuk, dan tabungan tidak pernah bertambah. Padahal, Islam bukan hanya agama yang mengatur soal ibadah, tapi juga memberi panduan hidup yang sangat praktis, termasuk soal cara mengelola keuangan. Di dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang secara langsung maupun tidak langsung mengajarkan kita prinsip-prinsip dasar agar hidup kita tidak terjebak dalam krisis finansial. Berikut ini 10 ayat Al-Quran yang bisa menjadi fondasi utama kita dalam mengatur keuangan agar hidup terasa cukup, tenang, dan diberkahi. Ayat pertama, Surah Al-Baqarah ayat 293. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam sangat mendukung aktivitas ekonomi yang sehat dan halal. Ayat ini menekankan pentingnya mencari rezeki melalui cara yang jujur dan bersih. Namun, riba atau bunga dilarang keras karena bisa merusak tatanan ekonomi dan menjerumuskan ke dalam ketidakadilan. Prinsipnya jelas, hindari utang berbunga, jangan tergoda hidup instan, dan mulailah hidup dari apa yang memang kita hasilkan sendiri. Ayat kedua, Surah Al-Isra ayat 26-27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Allah tidak pernah menyukai pemborosan. Dalam Islam, hidup hemat bukanlah pelit, tapi bentuk kesadaran untuk tidak memperbudak diri pada keinginan. Ayat ini menegur kita agar tidak terjebak gaya hidup konsumtif yang membuat kita merasa kurang terus-menerus. Kalau pengeluaran kita tidak terkendali, berapapun penghasilan kita, pasti akan selalu merasa tidak cukup. Ayat ketiga, Surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Ini adalah prinsip spiritual dalam keuangan Islam. Memberi itu bukan rugi, tapi investasi. Ketika kita berinfak, bersedekah, atau membantu orang lain dengan ikhlas, Allah menjanjikan balasan yang berlipat-lipat. Ini bukan matematika manusia, tapi matematika langit. Jadi, jangan pernah takut untuk berbagi meski sedikit. Ayat keempat, Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak selalu datang dari pekerjaan utama kita. Bisa dari hal-hal yang tak kita perhitungkan jika kita hidup dengan takwa. Artinya, kalau kita benar-benar menjaga hubungan dengan Allah, bersikap jujur, amanah, dan tidak curang, Allah akan cukup kita dengan caranya sendiri. Ayat kelima, Surah Al-Baqarah ayat 272. Apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Sedekah bukan hanya untuk orang lain, tapi sebenarnya kembali untuk diri kita sendiri. Islam menekankan bahwa setiap harta yang dikeluarkan dengan niat yang benar akan menjadi tabungan kekal, bukan hanya di akhirat, tapi juga penang hati dan pemicu kelapangan rezeki di dunia. Ayat ke-6, Surah An-Nur ayat 37. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan maupun jual beli dari mengingat Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seberat apapun kita bekerja, jangan sampai melupakan Allah. Kadang kita sibuk cari uang, tapi lupa salat, lupa sedekah, lupa bersyukur. Keberkahan rezeki tidak hanya datang dari banyaknya, tapi dari kedekatan kita dengan Sang Pemberi rezeki. Ini soal keseimbangan, kerja keras tapi juga tidak lupa ibadah. Ayat ke-7, Surah Al-Baqarah ayat 243. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Ini adalah pengingat bahwa rezeki itu mutlak dari Allah. Tugas kita adalah berusaha dengan cara yang halal dan etis. Jangan iri dengan rezeki orang lain, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Kadang kita merasa kurang karena kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain yang tampak lebih sukses di luar. Ayat ke-8, Surah Saba ayat 39. Apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Setiap kali kita mengeluarkan harta di jalan yang baik, kita tidak sedang kehilangan, tapi sedang memanggil rezeki baru. Prinsipnya,
Jangan takut kehilangan harta karena berbuat kebaikan. Justru dari situlah Allah akan datangkan pengganti yang lebih banyak dan lebih berkah. Ayat ke-9. Surah Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ini adalah prinsip keuangan Islam yang paling seimbang. Tidak boros, tidak pelit. Hidup berkecukupan bukan berarti menahan semua uang dan tidak menikmati hidup, tapi mengelola sesuai kebutuhan. Islam mengajarkan moderasi dalam setiap aspek, termasuk dalam membelanjakan harta. Ayat ke-10. Surah Ali Imran, ayat 133 hingga 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Ayat ini menekankan pentingnya berinfak tidak hanya saat kita berlebih, tapi juga saat sempit. Ini adalah bentuk penghambaan tertinggi saat kita tetap bisa memberi meskipun kita sendiri sedang butuh. Itulah tanda takwa sejati. Dari 10 ayat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Islam bukan hanya mengajarkan soal mencari uang, tapi juga soal mengatur, menyucikan, dan menggunakan uang dengan cara yang benar. Hidup berkecukupan bukan soal jumlah, tapi soal keberkahan. Bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi seberapa baik kita mengelola dan mensyukurinya. Jadi, jika kamu masih merasa sulit mengatur keuangan, coba evaluasi lagi. Apakah caramu mencarinya sudah halal? Apakah kamu boros? Apakah kamu sering lupa sedekah? Apakah kamu lebih sering mengeluh daripada bersyukur? Mungkin jawabannya ada di situ. Terus belajar, terus benahi diri, dan jangan pernah lelah untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena ketika hati tenang, harta sedikit pun bisa terasa cukup. Tapi kalau hati resah, sebanyak apapun uangnya, tak akan pernah puas. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Jangan lupa hidup bijak, hidup berkah, dan tetap jadi pemimpi tengil yang punya arah.